Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran untuk menjadi Pak Prabowo, negaramu aja nggak bisa kau bereskan. Menteri-menterimu aja nggak bisa kau atur. MBG aja nggak bisa kau bereskan. 28.000 jumlah siswa keracunan. Keracunan itu bukan pusing-pusing, enggak. Keracunan itu muntah-muntah, mual, opname, menjerit-jerit, sekarat. Itu keracunannya. Anak kecil nggak bisa kau atur, nggak bisa kau bereskan. Bencana yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, nggak bisa kau atur, kau bereskan. Menteri-menteri amburadul semua. Kebijakan-kebijakanmu nyakitin rakyat, mengecewakan rakyat. Tiba-tiba mau jadi penengah di konflik Amerika dan Iran. Siapa Bapak? Kemarin aja Bapak udah disuruh megang dokumen, berfoto. Mau Bapak atur negara kuat, superpower. Iran negara kuat, Iran punya harga diri. Nggak mungkin dia mau mendengarkan omongan seorang Prabowo ketika negaranya diserang. Ketika pemimpin tertingginya Ali Khamenei meninggal, mantan presiden Iran meninggal, jenderal-jenderal Iran meninggal. Mau Bapak atur? Apa power Bapak di dunia ini? Negara Bapak aja dulu bereskan. MBG aja dulu bereskan. Korupsi di negara ini lah bereskan. Tapi apalah mau dibilang, Bapak aja memfasilitasi korupsi. MBG 335 triliun. Koperasi Merah Putih. Nggak pernah Bapak menanya rakyat. Aku mau buat begini, bagaimana rakyatku? Aku mau buat begini, bagaimana rakyat? Nggak pernah. Tapi ketika kampanye, saya siap mati untuk Indonesia. Tidak ada tempat bagi koruptor. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan, tiba-tiba muncul aturan. Pernah bertanya kepada rakyat kalian semua, menteri-menteri anggota DPR, sadar nggak kalian digaji oleh rakyat? Hidup kalian sampai pensiun kalian, sampai mati kalian semua dibiayai rakyat. Anak-anak kalian, istri kalian dibiayai rakyat. Pembantu-pembantu kalian, staf-staf kalian dibiayai rakyat. Tapi tidak pernah kalian menghargai rakyat. Sekarang Bapak Prabowo mau cari perhatian di mata dunia. Ya udahlah. Kaliber Bapak hanya megang map. Disuruh Trump. Mau Bapak atur pula negara superpower. Sedangkan PBB nggak didengar Amerika. Sedangkan Putin, Xi Jinping nggak didengar Amerika. Iran punya harga diri, negaranya diserang. Lalu datang seorang presiden Republik Indonesia mau menjadi penengah, moderator. Bapak tahu nggak? Negara yang menjadi moderator atau menjadi negara perunding, itu negara yang benar-benar maju, makmur, aman. Rata-rata di Eropa. Bukan Indonesia yang kacau balau ini. Bagaimana Indonesia mau menjadi negara pendamai sementara rakyatnya tidak hidup damai? Bapak Prabowo, bagaimana negara Indonesia ini mau menjadi pendamai bagi negara lain sementara rakyatnya tidak hidup damai? Hidup dalam penjajahan pemerintah, hidup dalam penjajahan aparat. Tapi orang yang paling jahat di sekitarmu, kalaupun Bapak Prabowo tidak main sosmed, tapi orang-orang di sekitarmu sangat-sangat jahat, tidak mau melaporkan apa yang terjadi secara jujur kepada Presiden. Termasuk Blackcall Teddy, termasuk Mendagri, termasuk Bahlil. Semualah orang-orang di sekitarmu, orang-orang jahat yang tidak jujur apa yang terjadi di Indonesia ini. Ya, termasuk itu mantan ajudanmu, Letkol Teddy. Tapi sebenarnya setelah kupikir-pikir, di sini juga yang paling jahat wakilnya, Gibran. Dia anak muda, aktif bersosmed, tapi tidak mau bicara jujur tentang apa yang terjadi di Indonesia ini. Gibran juga berbahaya ini. PSI, Gerindra, ya, semua partai ini nggak ada yang beres ini. PSI ketika masih menjadi oposisi, ya, koar-koar keadilan, anti korupsi. Setelah menjadi penguasa,
Diam 1000 bahasa. Ada kalian PSI komen tentang MBG. Tai kalian. Ya, PSI dulu kalian si paling pencari keadilan, si paling pemburu koruptor. Bahkan data-data lengkap kalian semua. Si paling penyerang. Tapi sekarang kalian bisu, termasuk wakil presiden. Jahat kau, Gibran. Kau melihat MBG kacau, kau melihat negara ini kacau. Tapi kau tidak mau membisikkan kepada presiden. Kau tidak mau menyampaikan hal-hal yang benar. Kau sanggup melihat presiden mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak benar. Apakah kau mau menjebak presiden? Apakah kau mau menghancurkan pamor presiden? Jadi semua memang negara ini dipimpin orang-orang yang gak beres.